Ya, Pak Reza. Ya, pemirsa, tampaknya komunikasi kami bersama Teguh Reza selaku pengamat Timur Tengah, pemirsa, terputus terkendala sinyal. Semangat lawan, tapi ternyata sampai 1 menit terakhir baru saya mendapat konfirmasi dari berbagai kalangan bahwa benar Ayatollah Ali Khamenei telah wafat. Tentunya hal sangat mengejutkan bagi pihak Iran. Semua pihak akan terkejut. Pemerintah akan terkejut, presiden akan terkejut, garda revolusi akan terkejut, masyarakat umum akan terkejut. Semua masalahnya adalah bisakah mereka mengubah keadaan yang sedang penuh keterkejutan ini menjadi sebuah momentum menyadarkan mereka bahwa seorang pemimpin itu lahir dan kerohaniawan dan juga nilai-nilai kenegarawanan sebagaimana diwariskan dari Ayatollah Ali Khamenei. Karena beberapa hari sebelumnya memang Ali Khamenei pernah mengumpulkan Dewan Rahbah yang berisi 8 elite, 8 tokoh-tokoh keagamaan itu, bahwa dalam hal terjadinya sesuatu atas diri saya, maka Dewan Rahbah itu akan bekerja. Dan saya pikir Dewan Rahbah ini akan bekerja dengan cepat, karena suatu transisi kepemimpinan itu harus berjalan dengan cepat. Kemudian juga harus terjadi rasa percaya diri di kalangan masyarakat bahwa revolusi ini sedang berjalan terus, bahwa perang ini sedang berjalan terus, siapapun pemimpinnya. Kalau saya lihat dalam sejarah Islam, wafatnya Rasulullah memang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang sangat mengejutkan umatnya, sehingga untuk pemakamannya pun perlu waktu lebih dari 1 hari, karena pada saat itu merasa pemimpin meninggal, kalaupun ada tidak benar. Dan hal ini tentunya secara psikologis juga akan terjadi pada kalangan Syiah Imamiyah di Iran, bahwa sebagian mereka akan tidak percaya, sebagian akan berpikir ini adalah berita palsu. Tapi kalau sudah berita resmi sudah keluar dari pemerintah Iran dan juga sudah dilansir kembali oleh Al Jazeera, maka berita itu adalah benar adanya. Tantangan terbesar Iran adalah mempersatukan masyarakat dan juga memperkenalkan para pemimpin yang baru tersebut. Dan juga saya sangat berharap Dewan Rahbah yang jumlahnya 8 orang ini dapat mengkonsolidir diri, sehingga mereka bisa dengan yakin mengatakan bahwa ini adalah yang paling utama bagi Iran saat ini, dan kami akan melanjutkan perjuangan kami untuk menegakkan negara kami, kedaulatan kami yang sudah terlanggar oleh persekutuan antara Amerika Serikat dengan Israel. Dan untuk itu tentunya diharapkan dalam kondisi seperti ini 40 hari ini adalah 40 hari yang penuh dengan doa dan juga 40 hari dalam perjuangan, karena bagaimanapun juga pihak-pihak luar Iran akan mencoba menggoyang Iran, misalnya dengan meyakinkan pasukan pengawal revolusi bahwa loyalitas mereka itu adalah kepada pemimpin yang lama dan belum tentu dapat diberikan kepada pemimpin yang baru. Dan ini adalah hal-hal yang senantiasa terjadi, pro dan kontra itu akan selalu terjadi. Kita sebagai negara yang sama-sama menganut hukum internasional tentunya berpikir ini adalah kejadian yang khas untuk Iran, dan tentunya kita tidak menghargai sistem politik yang sedang berlaku di Iran saat ini. Baik Pak Reza, ini terkait dampak dan juga keamanan regional dan global. Kalau menurut Anda, apakah kematian Khamenei ini dapat meningkatkan resiko perang regional lebih luas di Timur Tengah? Perang itu bisa terjadi karena kemauan pihak Iran atau kedua terpancing karena permainan dari luar. Ya mungkin saja dalam kondisi seperti sekarang perang sedang berjalan berkecamuk di seluruh negara, itu komunikasi ada sesuatu hal yang sangat sulit. Selama ini Iran memiliki sistem komunikasi yang tersendiri, dan pada saat ini belum tentu pemimpin-pemimpin itu bisa dipersatukan dalam satu semangat bersama. Kemudian belum tentu loyalitas itu berada pada pemimpin yang lama. Ini adalah hal yang sangat mungkin. Karena itu sangat diperlukan kepastian dari Dewan Rahbah ini, siapa pemimpin mereka dan apa kalimat pertama yang akan dimunculkan oleh Ayatollah yang baru tersebut. Biasanya Ayatollah yang baru ini akan mengatakan berbelasungkawa, itu maksudnya untuk menyatukan hatinya dengan masyarakat, dan kemudian untuk menyatakan bahwa cita-cita kemajuan itu akan berjalan terus, dan prinsip mereka itu tidak akan mudah goyah dengan apapun yang terjadi di lapangan. Tapi pada saat yang sama counter intelligence juga akan berjalan. Misalnya Donald Trump dengan terus-menerus mengatakan gang of bloodshed, berarti ada geng yang haus darah, dan juga ada geng yang
geng yang terus-menerus menggunakan darah itu untuk merusak Amerika Serikat dan merusak dunia. Jadi kalimat-kalimat ini akan senantiasa dikemukakan terus oleh Amerika Serikat, dikemukakan terus oleh kalangan dari Israel, dan juga dikomunikasikan terus juga oleh kelompok-kelompok yang dinyatakan oleh Benjamin Netanyahu sebagai masyarakat intelijen, dan mereka itu sangat canggih, dan mereka itu sudah mulai meminta perlindungan dari Amerika Serikat dan Israel. Tentunya hal ini sangat mengganggu stabilitas Iran, karena mereka pada saat sedang berduka ini mereka masih berpikir-pikir siapakah yang menikung di dalam lipatan tersebut, karena tidak mustahil dalam kondisi yang serba susah ini banyak pihak yang akan menggunakan momentum tersebut, dan dalam hal ini bisa saja terjadi suatu ledakan tiba-tiba di Iran ataupun ledakan tiba-tiba yang terjadi dari Iran ke berbagai belahan bumi yang lain. Untuk itu tentunya kita sangat berharap dalam kondisi krisis semacam ini pemimpin Iran dapat mempersatukan diri, kemudian mereka dapat menyatakan kesetiaannya kepada negara, kesetiaan pada konstitusi, dan mengalihkan perbedaan yang selama ini ada di antara mereka untuk suatu kemajuan nasional bersama. Oke, artinya ada ketidakstabilan sejak kematian Khamenei diumumkan pada hari ini di dalam Iran. Nah, apakah nantinya ada pemimpin baru menggantikan Khamenei? Apakah nantinya ada kemungkinan besar ada serangan balasan besar-besaran nggak kalau Anda lihat, Pak Reza? Ini merupakan periode yang sangat kritis ya. Tentunya untuk memilih 1 dari 8 itu juga merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan dengan penuh kerahasiaan. Kemudian juga proses seleksi itu harus sangat hati-hati sekali sehingga tidak ada intervensi dari siapapun. Kemudian saya pikir akan ada satu titik di mana masyarakat Iran akan mengenal pemimpin mereka yang baru tersebut dan membanding-bandingkannya dengan pemimpin yang lama. Dalam kondisi tidak stabil seperti tersebut, maka kualitas seorang pemimpin baru itu sangat ditentukan. Sanggupkah dia mempersatukan negara? Sanggupkah dia mempersatukan angkatan bersenjata Iran yang selama ini sedang dalam keadaan kesulitan yang luar biasa? Sanggupkah dia mempersatukan diri? Dan untuk itu tentunya seorang pemimpin religius yang memiliki pengetahuan sekuler, memiliki kemampuan intelektual, memiliki kemampuan keagamaan yang sangat tinggi, diharapkan bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, dengan cepat, dan dengan fokus. Karena bagaimanapun bagi pihak lawan Iran, kematian seorang pemimpin itu adalah suatu trofi yang luar biasa. Itu adalah suatu pekerjaan intelijen yang luar biasa. Karena sepanjang pengetahuan saya, 3 hari terakhir, itulah Ali Khamenei itu berpindah-pindah terus dan juga berganti-ganti pengawal tersebut. Kemudian juga sampai 24 jam, sampai jam 6 pagi tadi waktu Indonesia, saya masih mendapat penjelasan dari kalangan Iran bahwa pemimpin mereka itu masih ada, presiden masih ada, panglima masih ada, dan juga Ali Khamenei masih ada, dan mereka masih menjalankan tugas dengan baik. Jadi pada saat ini saya masih berpikir, ya, Pak Reza. Ya, pemirsa, kami masih mencoba kembali menghubungi Teguh Reza Shah terkait selaku pengamat Timur Tengah, pemirsa, terkait kematian Khamenei yang baru saja diumumkan. Ya, kami masih menanti, pemirsa. Sebelum kembali kami terhubung dengan Teguh Reza Shah, pemirsa. Israel meluncurkan sejumlah serangan rudal ke ibu kota Teheran, Iran pada Sabtu siang, di mana Menteri Pertahanan Israel, Katz, mengakui Israel telah melancarkan serangan pendahuluan terhadap Iran. Ya, pemirsa, rudal Israel dilaporkan menghancurkan jalan di daerah Jomhouri di Teheran. Nampak kepulan asap tebal menyelimuti langit Teheran. Militer Israel mengumumkan telah melancarkan serangan pendahuluan terhadap Iran untuk menghilangkan ancaman terhadap Israel. Usai serangan, Israel langsung menyatakan keadaan darurat di seluruh wilayah. Serangan tersebut dilakukan di tengah meningkatnya kehadiran militer Amerika Serikat selama lebih dari sepekan terakhir. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Iran.
Ya pemirsa, kembali kami akan mencoba menghubungi Teuku Reza Shah selaku pengamat Timur Tengah untuk membahas kematian dari Khamenei. Pak Reza, tadi sempat terputus Pak Reza. Kalau dapat dikatakan saat ini Iran sedang mencari pemimpin tertinggi pengganti. Lalu apakah dengan kematian Khamenei ini akan ada terjadi serangan besar-besaran di sana? Secara teori itu mungkin ya, karena pada saat negara melihat bahwa target-targetnya belum tercapai, maka mereka akan sedapat mungkin melaksanakan skenario yang sudah ada digariskan oleh pemimpinan tertinggi tersebut. Dan ini adalah suatu hal yang sangat dirahasiakan. Untuk suatu skenario terburuk, mungkin saja mereka memiliki alternatif-alternatif, dan saya tidak memiliki data ke arah situ. Tapi secara teori, dalam hal keadaan yang sangat terdesak, itu agar suatu sistem dapat berjalan dengan baik, maka secara otomatis akan ada kebijakan-kebijakan yang langsung dapat digunakan tanpa perlu meminta otoritas dari pemimpin yang lain. Dan ini adalah hal yang mungkin saja terjadi. Itu skenario satu. Tapi skenario kedua adalah pemimpin Iran yang baru masih harus mengkonsolidasikan kepemimpinannya. Dan untuk itu kembali kepada presiden nanti. Apakah akan menganggap bahwa pemimpin yang baru ini tepat untuk melanjutkan atau bagaimana? Biasanya yang saya ketahui adalah di Iran itu berlaku prinsip marja'i taklid. Maka setiap kali terpilih seorang pemimpin, maka pemerintah, masyarakat semuanya akan tunduk kepada pemimpin yang baru tersebut. Dan ini yang masih kita tunggu nanti. Misalnya kita perlu melihat di ruangan manakah prinsip-prinsip ketaatan itu akan dilakukan, dan kita juga perlu melihat bagaimana raut muka dari para tokoh-tokoh tersebut. Karena selama ini dari 8 tokoh Dewan Rahbah tersebut sangat minim informasi tentang mereka. Tapi pada saat yang sama di dalam negeri Iran, tentunya para Dewan Rahbah ini sudah mensosialisasikan diri sejak lama kepada masyarakat dan kepada pemerintah, terutama sekali kepada Presiden Iran. Karena bagaimanapun juga diperlukan kepaduan antara eksekutif, legislatif, dan Dewan Rahbah tersebut. Oke, Pak Reza, dengan kematian Khamenei ini apakah akan memicu ditutupnya Selat Hormuz di sana? Tentunya dalam kondisi seperti ini, tentunya pihak Iran akan menghitung-hitung ya. Mereka tentunya memiliki pemikiran yang sangat realistis. Karena Selat Hormuz ini sangat strategis. Bisa mengendalikan sekitar 20% arus energi dunia. Dan sekarang Selat Hormuz itu sedang numpuk. Kapal-kapal laut tidak bisa masuk, tidak bisa. Ya, pemirsa kembali terputus, pemirsa. Ya. Ini adalah Ya, pemirsa, saat ini kami masih terhubung dengan Pak Teuku Reza terkait kematian Khamenei, pemirsa, sebagai pemimpin tertinggi di Iran. Dan kami masih menanti kembali seperti apa penjelasan selengkapnya, dampak dan juga yang terjadi setelah Khamenei tewas. Sambil menanti hubungan komunikasi kami kembali terhubung, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya masih terkait dari korban tewas akibat serangan brutal Israel dan Amerika Serikat terus bertambah. Media lokal Iran, Bulan Sabit Merah pun menyebut lebih dari 200 orang tewas. Ya, pemirsa, dari data korban tewas yang dirilis pada Sabtu malam, 115 diantaranya merupakan murid sekolah dasar perempuan di Provinsi Minab, Iran. Selain itu, 747 warga terluka akibat rangkaian serangan Israel dan Amerika Serikat. Serangan ini, pemirsa, menghantam 24 dari 31 provinsi di Iran. Iran menyebut serangan Israel dan Amerika Serikat sebagai pelanggaran kedaulatan. Iran lalu melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Ya, pemirsa, kembali kami terhubung dengan Bapak Teuku Reza Shah. Ya, Pak Reza, tadi sempat terputus. Pak Reza, seperti apakah ada kemungkinan faktor dari kematian dari Khamenei ini akan memicu Selat Hormuz ditutup? Saya belum mendapat informasi terakhir ya, tapi yang jelas adalah Selat Hormuz itu adalah choke point terpenting di dunia yang menghubungkan Teluk Parsi dengan Teluk Oman ya. Nilai strategisnya itu 20% dari konsumsi minyak
harian dunia. Jadi kalau hal ini ditutup, ya tentunya akan terdampak yang luar biasa pada negara-negara Teluk sendiri dan juga negara-negara yang menerima suplai minyak tersebut. Paling tidak sekarang sedang terjadi permainan intelijen yang luar biasa, di mana Amerika Serikat dan Israel akan mendesak kepada negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Irak, Uni Arab Emirat, Kuwait, dan tokoh-tokoh di dalam negeri Iran yang patut diduga pro kepada Barat ataupun berperilaku moderat untuk segera membuka Selat Hormuz tersebut. Karena kalau Selat Hormuz ini benar dapat dibuka dengan cepat, maka ini adalah suatu kemenangan yang luar biasa bagi Amerika Serikat dan Iran, dan juga membuktikan bahwa rantai pasok dunia sekarang sudah tidak rentan lagi dan tidak mustahil nanti untuk sementara waktu sampai terjadinya stabilitas di Iran, kendali atas Selat Hormuz itu akan dipegang oleh Amerika Serikat maupun Israel dan berkoordinasi dengan Oman. Ini adalah berbagai skenario yang mungkin saja terjadi, tapi kalau elit-elit Iran itu mengerti bahwa kuncinya sekarang adalah kemampuan mereka mengendalikan Selat Hormuz, maka angkatan bersenjata Iran akan bertahan dengan tidak membuka Selat Hormuz tersebut. Oke, Pak Reza, ini bagaimana kalau Anda lihat negara-negara Teluk seperti Arab, Saudi, UEA, dan juga Qatar ini menanggapi kematian dari Khamenei dan juga perubahan ini? Saya belum mendengar sikap resmi mereka ya, tapi tampaknya mereka juga sudah melihat bahwa Iran yang rontok itu akan sangat berbahaya. Karena di satu sisi itu akan mempercepat terjadinya Israel Raya atau Greater Israel. Jadi mereka masih berpikir-pikir, mereka masih menilai-nilai apakah seorang ayatollah yang baru ini benar-benar karismatis, revolusioner, dan juga ideologis. Syukur-syukur satu level dengan Ayatollah Ali Khamenei. Karena kalau mereka memiliki data intelijen atas kelemahan psikologis daripada pemimpin yang baru tersebut, ya mungkin mereka menyatakan ketidaksukaannya ataupun mereka mengubah keadaan dari pro Iran menjadi sangat anti Iran. Ini adalah hal-hal yang perlu diwaspadai. Sekarang pemerintah di Timur Tengah sedang berhati-hati sekali mengambil jawaban, karena di dalam negeri mereka itu terdapat basis-basis pertahanan Amerika Serikat. Kalau mereka salah berbicara dan mereka terlalu cepat menjawab tanpa berkonsultasi dengan Amerika Serikat, maka resikonya juga besar bagi mereka. Karena misalnya kita lihat di Bahrain, Qatar, Kuwait, Uni Arab Emirat, di Irak sendiri dan juga di Saudi Arabia dan Jordan, itu basis-basis militer Amerika itu sangat besar, dan secara teratur tokoh-tokoh negara di mana mereka berada itu berkonsultasi dengan tokoh-tokoh Amerika Serikat yang ada di sana, dan dari konsultasi itulah biasanya akan terlahir respons mereka atas apa yang sedang dihadapi di Iran saat ini. Oke, Pak Reza, lalu bagaimana dengan juga terkait sekutu-sekutu dari Iran seperti Rusia dan Tiongkok? Apa dengan kematian Khamenei ini akan menggerakkan mereka? Saya belum mendapat penjelasan resmi dari Beijing maupun juga dari Kremlin ya. Mereka tentunya sangat berhati-hati karena mereka memiliki kepentingan jangka panjang. Karena bagi mereka saat-saat kritis sekarang adalah saat-saat kritis yang harus diwaspadai, di mana siapapun nanti yang akan terpilih itu tidak akan menggeser kepentingan jangka panjang dari Rusia dan Cina di Iran dan juga di Timur Tengah. Karena kalau sampai terlahir pemimpin yang kualitas dirinya barangkali kurang percaya diri atau terlalu akomodatif, maka ini akan sangat berbahaya bagi Rusia dan juga China. Mereka sampai 1 jam ini masih saya belum mendapatkan pandangan resmi dari pemerintah mereka, karena tentunya jawaban mereka itu hendaknya menjamin atau terjadi continuity and change secara teori. Pada saat yang sama juga perlu jawaban yang pelan-pelan tapi meyakinkan bahwa siapapun nanti yang terpilih sebagai ayatollah yang baru, tapi negara yang selama ini mendukung angkatan bersenjata mereka akan tetap bersama mereka. Jadi situasi sekarang adalah sangat cair. Informasi juga sangat terbatas.
pada saat ini terasa sekali siapa yang menguasai informasi akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Dan saya sangat berharap di kalangan angkatan bersenjata Iran dan di kalangan kepresidenan Iran mereka tetap bersatu, karena bagaimanapun kalau terjadi hal-hal yang buruk maka eksodus akan sangat berat, dan juga ini akan berdampak luar biasa. Karena kalau Amerika Serikat selama ini berpikir akan mengganti rezim, tapi dari pengalaman belum tentu rezim yang digantikan itu ada lebih baik. Kita melihat contohnya dari Libya. Setelah Gaddafi wafat, Libya morat-marit. Setelah Saddam Hussein wafat, Irak morat-marit. Demikian juga dengan Afghanistan. Dan saya sangat berharap dalam kondisi kritis seperti ini, Iran itu sadar bahwa mereka membawa marwah Islam, membawa marwah Syiah Imamiyah, dan mereka ada satu model terbaik daripada Republik Islam Iran. Dan kalau mereka semuanya bisa mengedepankan prinsip-prinsip kenegaraan, prinsip-prinsip kemuliaan, prinsip-prinsip imamah, dan saya sangat berharap jam-jam terakhir ini akan merupakan suatu transisi yang baik bagi Iran. Oke, Pak Reza, kalau terkait dampak terhadap kebijakan luar negeri di Iran ini, apakah tanpa Khamenei ini, apakah kebijakan luar negeri di Iran ini cenderung nantinya akan lebih menjadi agresif, atau apakah nanti lebih berhati-hati lagi? Untuk sementara waktu mereka akan sangat berhati-hati. Biasanya itu secara teori mengatakan business as usual, tetap akan berjalan seperti biasa, tidak terjadi gesekan di antara elit, tidak terjadi perubahan kebijakan. Mereka akan tetap berkonsentrasi dengan itu. Tapi pada saat yang sama juga ada hitung-hitungan kan, di mana koleksi senjata itu terbatas jumlahnya. Kemudian juga elit-elit yang bertugas itu juga terbatas orangnya. Tentunya pihak Iran lah yang paling mengetahui siapakah yang terbunuh di antara mereka, siapakah yang mati syahid di kalangan mereka. Kemudian apakah ada pendekatan-pendekatan dari Amerika Serikat atas diri mereka. Tentu ini adalah hal-hal yang harus dijawab secara teori. Saya sebagai peneliti tidak memiliki informasi yang setajam itu, tapi biasanya secara teori yang terjadi adalah business as usual, dan pada saat yang sama terjadi reorganisasi, saat yang sama terjadi sumpah setia kepada pemimpin yang baru tersebut, dan kemudian baru dari business as usual terjadi perubahan. Dan perubahan itu kalau secara teori menyebutnya bisa restructuring dan bisa berwujud reform. Dan ini adalah tanggung jawab besar dari Iran. Karena kalau mereka salah melakukan kebijakan yang baru, itu bisa dianggap pengkhianatan oleh masyarakatnya, dan juga bisa dianggap sebagai suatu ajakan bagi dunia untuk bersama-sama menyerang Iran. Dan ini intinya suatu hal yang sangat berbahaya bagi Iran. Mereka harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi, mereka harus sangat spesifik melakukan penyerangan, dan mereka tidak dengan cepatnya menggunakan rudal-rudal Fatah hipersonik yang konon Mach-nya itu kecepatan suaranya itu lebih dari 15. Dan saya juga tidak tahu dalam kondisi seperti ini siapakah pemimpin militer Iran yang mengambil alih, karena tidak mustahil di kalangan para pemimpin itu terdapat juga orang-orang yang dipilih langsung oleh Ali Khamenei, terdapat juga orang-orang yang naik secara meritokratik, dan juga terdapat orang-orang pemimpin yang terlahir pada saat kritis. Dalam kondisi seperti ini tentunya para pemimpin tersebut hendaknya berpikir bahwa kesetiaan mereka adalah kepada konstitusi negara Iran, kepada agama Islam, kepada Syiah Imamiyah. Terima kasih. Oke, ini dengan kematian Khamenei ini kalau Anda lihat sebagai figur pemersatu yang hilang di tengah-tengah Iran ini. Lalu bagaimanakah posisi Iran terhadap Amerika Serikat dan juga Israel saat ini, apakah berubah? Kalau saya perhatikan kata-kata kunci dari negara Iran, mereka bahkan kata kunci itu terakhir muncul pada saat serangan pertama dari Amerika Serikat. Mereka itu mengatakan bahwa yang terjadi itu adalah pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 4 dari piagam PBB, dan Iran berhak mempertahankan diri. Dan kalau hal ini tetap mereka pegang bahwa mereka akan berada pada posisi bertahan, maka sepanjang mereka itu solid dengan prinsip tersebut, maka prinsip-prinsip pertahanan dalam masa emergensi itu akan berjalan. Di pada saat yang sama juga Amerika Serikat akan terus membuka jaring-jaringan intel yang sudah dimilikinya. Karena kalau kita perhatikan statement dari Benjamin Netanyahu 1 jam terakhir, mereka bisa mengatakan mereka memiliki jaringan intelijen yang tertutup, mereka memiliki jaringan orang-orang yang highly sophisticated. Jadi tentunya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sedang dibujuk oleh Iran, oleh Amerika Serikat, dan juga oleh Israel untuk mengubah tradisi yang sedang berlaku sekarang. Dan tentunya
perubahan yang sangat mendadak ini akan sangat mengejutkan pemerintah Iran karena itu tentunya dinas intelijen Iran sedang melakukan suatu operasi namanya kontra intelijen agar pemerintahan itu berjalan dengan baik dan anasir-anasir yang mencoba mengganggu stabilitas itu dapat dihentikan kegiatannya. Oke, Pak Reza, kalau terakhir Pak Reza, dengan kematian Khamenei ini apakah Anda bisa mengatakan kalau Iran ini memungkinkan untuk melunakkan sikap terkait membuka negosiasi terbaru terkait program nuklir yang dimilikinya? Secara teori ini mungkin ya, karena suatu pemerintahan yang baru akan mencoba akomodatif. Pemerintahan yang baru akan mencoba menunjukkan citra positif. Pemerintahan baru pada saat yang sama juga akan menunjukkan konsistensi ke dalam negeri. Tapi ada garis yang tidak bisa dirubah. Karena Iran itu mengerti sepenuhnya mereka membutuhkan nuklir itu untuk tujuan damai. Mereka membutuhkan nuklir itu untuk tujuan bertahan. Saya belum tahu persis apakah nuklir tersebut sudah sampai pada tingkatan operasional untuk menyerang. Saya belum tahu. Tapi bagaimanapun juga mereka juga mengerti bahwa negara yang memiliki nuklir itu tidak akan diserang oleh Barat. Contohnya adalah Korea Utara. Barat tidak memiliki keberanian untuk menyerang Korea Utara karena mereka sadar bahwa apa yang bisa dilakukan oleh great leader dari Democratic People's Republic of Korea tersebut. Irak mudah diserang, Suriah mudah diserang, kemudian Irak mudah diserang, Syria mudah diserang, dan juga Afghanistan mudah diserang karena mereka tidak memiliki nuklir. Sekarang mungkin saat transisi pemimpin Iran yang baru, apakah mereka akan bergerak cepat selepas pemboman dari Fordo, Natanz itu, apakah mereka sanggup bergerak cepat untuk menciptakan kekuatan nuklir? Ini adalah merupakan rahasia yang tidak bisa dijawab bahkan oleh International Atomic Energy Agency sekalipun. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Teguh Reza Shah selaku pengamat Timur Tengah. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News kali ini. Terima kasih.